Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya ingin tanya Pak Ustaz, itu kan sholat tadi kan Pak Ustaz, kalau sholat tarawih itu pahala bareng imam sampai witir, pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Nah, kalau untuk perempuan apakah sama Pak Ustaz? Pak Ustaz, ya. Kalau untuk perempuan apakah sama? Karena kadang-kadang katanya perempuan lebih baik sholat di rumah dan sebagainya gitu Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadisnya itu man qama ma'al imam. Man itu tidak terbatas pada laki-laki. Man itu berlaku kepada laki perempuan, tua ataupun muda. Yang penting dia sudah akil balik. Jadi mau laki mau perempuan sama, punya kesempatan yang sama. Kalau dibilang perempuan sholatnya lebih utama di rumah, sebenarnya gini urutan ibu. Perempuan itu sholat lebih utama di mihrabnya sendiri. Mihrab itu adalah satu tempat khusus buat dia sholat di kamarnya, di sudut kamar misalnya. Baru keluar. Kalau nggak ada, lebih baik di rumahnya, dimanapun di sisi rumahnya. Kalau rumahnya nggak memungkinkan, maka sebaik-baiknya di masjid kaumnya. Masjid kaum itu kalau bahasa kita tuh musola. Gitu. Kalau musola kan bisa di level RT itu adanya. Nanti lebih luas lagi kalau nggak ada di masjid. Jadi perempuan bukan nggak boleh sholat di masjid. Sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah dalam bab sholat fardu, subuh, asar, maghrib. Tapi nggak berhenti, ada catatan. Para ulama menyatakan jika tidak ada yang menghambat dan menghalangi perempuan untuk ke masjid, maka perempuan boleh ke masjid. Kenapa zaman dulu dibatasi? Karena dulu masjid jaraknya jauh, antar rumah jauh-jauhan, masih banyak kemungkinan terjadi kejahatan, lampu penerangan belum ada. Sekarang masjid musola tinggal ngesot nyampe, lampu di mana-mana. Apalagi ini sungguh lebih bagus lagi nih. Jadi momentum buat ngajak suami ke masjid yang nggak mau ke masjid. Pak, masjid yuk, sama saya akan bapak di rumah. Pak, nemenin ibu Pak. Minta temenin atau suami. Ada yang temenin, itu makin. Ditambah lagi ada riwayat yang menyebutkan apa kata Rasulullah. Walaupun sebaik-baik sholat perempuan itu di rumahnya, namun kata Rasulullah, jangan kalian larang perempuan kalian jika mereka ingin ke masjid. Jadi betul, sebaik-baik masjid. Tapi kalau dia pengen ke masjid, ada sebaiknya di rumah. Tapi kalau dia pengen ke masjid, suami pun gak boleh larang loh Pak. Gitu. Ya, dengan syarat tadi tuh aman, nggak ada fitnah, gitu. Kalau zaman dulu fitnahnya karena keadaan. Kalau sekarang fitnahnya bukan karena keadaan, dibuat. Kenapa? Ke masjid kayak mau ke masjid kayak mau pendapat. Gitu Ibu. Jadi apa? Itu tidak kemudian menjadi satu-satunya. Ibu boleh ke masjid, boleh. Ibu dapat pahala ke masjid yang tidak Ibu dapat kalau Ibu sholat di rumah. Kenapa? Kalau ke masjid Ibu dapat pahala melangkah kaki di masjid, yang setiap langkah kakinya dihitung pahala. Yang kedua, Ibu ke masjid dapat pahala sholat berjamaah. Ya kan? Yang ketiga, Ibu ke masjid, Ibu dapat bi'ah, dapat lingkungan yang memudahkan kita untuk khusyuk. Ya kan? Rame-rame itu lebih enak daripada sendirian. Coba Bu, kita ngaji nih, saya sendirian, nggak ada ibu-ibu bapak yang benerin. Nggak enak. Begitu pula bapak ibu sekalian ngaji sendirian datang. Ustadznya nggak ada, teman yang lain nggak ada, duduk aja gitu sendiri.
Tapi kalau rame-rame itu lebih enak, lebih enak. Sendirian di rumah akan lebih enak kalau rame-rame di masjid. Jadi ada hal yang nggak kita dapat di rumah, didapat di masjid. Sebaliknya, ada yang didapat di rumah, nggak didapat di masjid. Itu pilihan saja sebenarnya. Gitu ya, Bu? Bisa dipahami, Bu? Bisa. Mau nanya lagi? Masih pegang mic-nya, sepertinya mau nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertanya karena jarang-jarang nih Pak Ustaz saya nanya. Karena jarang juga datang. Karena rumah saya jauh. Iya. Berkah insyaallah langkahnya. Amin. Yang pertama Pak Ustaz, bagaimana cara menanamkan rasa keimanan? Karena iman adalah satu syarat untuk ketakwaan. Itu bagaimana caranya supaya keimanan kita kuat di dalam diri kita? Yang pertama itu. Yang kedua, doa. Dalam hal doa nih Pak ya, kan ada dua pendapat. Satu, kita akan berdoa. Kalau kita berdoa itu harus terperinci. Nah, kalau satu lagi itu doa ya udah aja doa, Allah sudah tahu keinginan kita apa. Nah, sebaiknya doa kita tuh yang seperti apa? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjawab. Untuk lagi silakan. 5 lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang hanya sebanyak-banyaknya. Tinggal jawabnya aja nanti. Silakan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, kan di bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Rajab itu kadang dinyatakan masa menanam, Sa'ban masa menyiram, dan Ramadan masa memanen. Nah, tapi bisa dikatakan tadi Ustaz bilang masa kompetisi. Nah ini mungkin bisa dijelaskan ini bersama. Mana itu ada yang musik. Kami gali lagi ilmu yang bisa kita lagi ya. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Kalau ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya cuma sedikit aja mau tanya, bagaimana tanda-tanda kalau puasa kita itu diterima? Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga paling berat. Oke, baik, saya jawab yang pertama dulu. Saya jawab dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau gimana menumbuhkan rasa iman? Iman itu, nah, balik lagi nih Bu. Emang iman itu apa sih? Iman itu percaya, yakin percaya. Yakin iman itu adalah percaya. Oke. Kalau iman itu sekedar percaya, maka yang paling beriman kepada Allah itu iblis. Karena iblis percaya banget sama Allah. Betul kan? Iblis itu percaya sama Allahnya tuh udah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau kita mungkin baru ada yang ilmu yakin. Ainul yakin aja mungkin belum, karena kita belum lihat nih ada mukjizat atau ada keistimewaan sesuatu yang kita rasakan, kita alami dari Allah. Gimana kok hakul yakin? Iblis itu sudah tiga-tiganya. Ilmu yakinnya, dia yakin karena ilmu. Dia memang dia ngerti Allah, dia tahu Allah, siapa Allah dia tahu. Ainul yakin, ya dia lihat banyak sekali peristiwa keagungan dan kebesaran Allah. Ya hakul yakin, dia katakan engkau Tuhanku. Tapi ternyata iblis tidak beriman kan? Lalu apa itu iman? Percaya dengan meninggalkan larangan dan mematikan Nah, itu iman plus takwa. Iman itu apa bos sekalian?
Al-imanu yaqinu kullu. Iman itu keyakinan yang menyeluruh, keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang sempurna itu apa? Tadi itu ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi keyakinan yang sempurna itu terbangun oleh apa? Nanti ada definisi iman. Apa itu? Tasdiqul bil qalbi, qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan. Itulah iman. Iman itu dipahami, diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itulah iman. Maka ketika ada orang Arab Badui baru masuk Islam, lalu mereka ngomong kepada Rasulullah. Di dalam Al-Quran disebut surat Al-Baqarah termasuk surat 214. Kalau nggak salah ya, saya lupa ayat. Ini 200-an. Disebutkan dalam Al-Quran itu, qalatil a'rabu, kata Allah, berkatalah orang-orang Arab Badui itu, amanna, kami telah beriman. Kul, katakan ya Muhammad, kata Allah kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah kepada mereka, aslamna, kalian sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum menanjak di dalam hati kalian. Imannya baru sekadar qaul bil lisan, asyhadu alla ilaha illallah. Itu iman level paling awal. Setelah itu apa? Meyakini di dalam hati kalimat itu, bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Nyembah itu gak boleh sama yang lain, minta gak boleh sama yang lain, tunduk gak boleh sama yang lain, takut gak boleh sama yang lain, hanya sama Allah saja. Yakin. Tapi itu baru level berikutnya, level tertingginya. Buktiin apa yang engkau ucapkan dan engkau yakini itu dengan apa? Perbuatan. Wujudnya apa? Salat, puasa, baca Quran, berdoa. Itu wujudnya. Maka bagaimana menumbuhkan rasa iman? Maka satu, di dalam hadis Nabi disebut jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Dengan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat iman yang paling utama yaitu kalimat tauhid la ilaha. Jadi perbarui, perkuat iman kita, lisan, iman di lisan dengan kalimat la ilaha illallah. Kuatkan iman di hati kita dengan semakin meyakini bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kuatkan iman di amal kita dengan memperbanyak beramal saleh, melakukan kebaikan. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa iman? Lakukan 3 hal itu. Banyak-banyak beramal. Ada kalanya kita beramal tuh ya sekedar kerjain kan, ada kalanya loh. Sekedar mengukur kewajiban kan, nanti gua sholat, ada lomba. Ya, tapi itu juga sholat kan tak maksud, kangen apa? Nanti gua sholat. Nanti gua baca Quran, tapi baca Quran itu masih terbata-bata, belum beres. Nanti gua baca Quran, lu enggak? Ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang amal kita tuh masih minim, masih standar. Yang penting beramal. Kenapa? Karena amal kita itu menguatkan iman kita. Ketika kuat iman kita, maka tadi tumbuh ketakwaan. Seiring dengan pembuktian di amal, maka di saat itulah takwa tumbuh. Kan takwa itu melaksanakan perintah,
Makin banyak dia membuktikan iman dengan amal, berarti apa? Takwanya akan tumbuh karena dia melaksanakan yang diperintah. Bedanya kalau orang bertakwa melaksanakan perintahnya bukan lagi karena ngarep pahala, ngarep banyak rezeki. Orang takwa itu kan takwa. Apa itu takwa? Takwa itu di antara akar katanya taqi. Takwa artinya takut. Jadi orang bertakwa itu ketika dia beramal semata karena dia takut sama Allah. Takut apa? Takut pada neraka Allah. Nggak pikir kalau pahala mau pasti dapat dah. Nggak usah sibuk pusing pikirin pahala. Bok Allah udah jamin. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun yang ngasih minum ke saya kecil, dan saya minum dengan niat menghargai yang ngasih, itu berpahala. Jadi apa? Allah nggak mungkin lalai kok dari balas pahala kita. Maka nggak usah musingin pikir kita dapat pahala, seakan meragukan Allah, seakan-akan jangan-jangan Allah lupa lagi. Nggak perlu, orang takwa nggak bisa nggak musingin itu tugas Allah. Dan dia yakin betul Allah nggak akan lalai. Yang perlu saya pusingin adalah bagaimana saya sudahkah saya melaksanakannya, atau kalau sudah melaksanakan, bagaimana pelaksanaan saya melaksanakannya dengan terbaik apa enggak. Ibu bayangkan, ibu sholat semata karena gugur kewajiban. Dengan sholat karena ibu dapat kabar sejauh kemudian ibu akan mati. Atau ibu dapat kabar ibu akan masuk neraka. Sholat yang mana yang paling baik? Sekedar gugur kewajiban, atau karena dapat kabar bahwa kita akan masuk neraka, atau kita akan mati sejam kemudian? Pasti ibu, sholat yang mendapat kabar akan mati sejam kemudian atau akan masuk neraka, sholat itu akan lebih berkualitas. Sampai nangis-nangis mungkin sholatnya berlama-lama, sujudnya panjang, selesai bacaan sujud subhanallahil a'la wa bihamdihi 3 kali. Tahu? Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Duduk di antara dua sujud, selesai baca duduk di antara sujud, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baca, berdiri baca Fatihah, setelah Fatihah, astagfirullahaladzim. Baca surat pendek, surat astagfirullah, boleh. Artinya apa? Karena dia takut. Gue mau mati kan, bekal gue belum cukup. Lebih kualitas kan bahasanya. Nah, orang takwa itu dia melakukan amal apapun karena dia takut sama Allah. Dan karena dia cinta, lawannya takut adalah cinta. Orang takut dia akan berharap cinta. Maka orang bertakwa melakukan kebaikan, melakukan amal karena takut kepada Allah dan berharap dicintai sama Allah. Dia tidak pusingin mau dapat rezeki, mau dapat apa, bukan urusan gua, itu urusan Allah. Urusan gua pengen diampuni, gua pengen dicintai sama Allah. Ibu dulu, jangan ibu dia bapak dulu ngapel. Kalau sekedar memenuhi syarat, gue disuruh ngapel seminggu sekali. Seminggu ya udah sekarang aja deh. Sekedar memenuhi syarat seminggu sekali sama ngapel karena memang kayaknya dia ini belum masih swing fotos nih sama gue dan belum yakin benar dia bukan ini. Bapaknya juga kayaknya masih belum yakin sama kita. Maka itu datangnya Pak akan lebih berkualitas ketimbang sekedar syarat. Udah masih diterima gitu kan. Sekedar syarat nih, bawanya apa ya? Mungkin bawanya martabak kelas 1. Tapi kalau seandainya gue yakin nih gitu kan, bapaknya masih benci sama gue,
pilihan saya ini masih milih-milih gitu kan. Banyak martabak telur 5. Bukan telur 1, beda kan? Gitu. Jadi begitu cara menumbuhkan rasa iman. Lalu pertanyaan kedua ibu tadi apa? Pertanyaan kedua ibu tadi apa? Oh doa, kenapa doa? Oh doa mau yang global apa yang rinci gitu ya? Lalu sekali menggunakan Allah. Doa itu kan harapan. Doa itu pengharapan kita kepada Allah. Maka yang namanya pengharapan sampaikan apa yang kita mau. Iya. Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Rezeki Allah kan bentuknya bisa macam-macam. Ya, padahal kita pengennya duit. Allah kasih kita sehat. Kita rezekinya. Jangan terbilang, waduh, akan dikasih untuk minta rezeki. Mintanya apa? Kamu sehat, itu rezeki dari Allah. Oh iya, kurang jelas ya. Ya Allah, saya punya utang ya Allah 100 juta, belum dibayar. Ditagih dulu tiap minggu ya Allah. Jatuh harga diri saya ya Allah. Bantu aku ya Allah, donasi aku ya Allah. Kan ada doa. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta. Ya Allah, jangan kau jadikan aku berdosa kecuali kau ampuni dosa itu, dan jangan kau jadikan aku berhutang kecuali kau melunasi hutang itu. Jadi apa yang kita mau sampaikan gitu. Ya. Walaupun makin berkualitas keimanan seseorang, makin dia fikah, dia percaya sama Allah. Sehingga ketika makin percaya dia sama Allah, makin dia gak mau milih, tapi dia serahkan pilihannya kepada Allah. Jadi makin kualitas iman seseorang, makin global doanya. Doanya para nabi kan begitu. Nabi Ayub ketika sakit 17 tahun lamanya, kulitnya sudah mengelupas dari dagingnya, sudah diusir tinggal di tempat pembuangan sampahnya Bani Israel, ditinggal sama anak-anaknya, hartanya habis. Disuruh istrinya, doalah kamu kepada Tuhanmu. Bukankah Nabi itu punya doa yang makbul? Apa kata dia? Demi Allah, Allah telah memberikan nikmat kekayaan dan segala kesenangan kepadaku selama 70 tahun. Sementara sakit ini baru aku alami selama 7 tahun. Maka aku masih sanggup untuk 70 tahun merasakan yang sebaliknya dari kenikmatan. Tahu tak doanya Nabi Ayub sekalian? Rabbi anni masani ad-durr. Dia ngadu. Ya Allah, Rabbi anni masani ad-durr. Ya Allah, sungguh aku menderita sakit yang berat. Dia ngadu, sakitku berat ya Allah. Tapi kemudian kalimat berikutnya enggak, sembuhin apa? Apa kata dia? Rabbi anni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Tapi engkaulah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Apa maksudnya? Walaupun sakit kayak gini, selama engkau sayang sama aku ya Allah, ada artinya sakit ini. Makanya kemudian para ulama dalam bab tasawuf itu ngajarin begini, kita membutuhkan pertolongan Allah saat kita melakukan ketaatan kepadanya, dan kita membutuhkan kasih sayang Allah di saat kita mendapatkan musibah. Kebanyakan orang terbalik, minta pertolongan kepada Allah saat kena musibah, minta kasih sayang di saat melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan itu misalnya sholat tahajud, lagi gak enak badan. Kalau minta kasih sayang, ya Allah, Engkau maha penyayang, Engkau tahu hamba-Mu sedang sakit. Jadi kalau gak sholat gak apa-apa. Betul gak? Allah kan maha mengetahui ya. Allah gak mau memaksa hamba-Nya. Allah sayang sama
daripada ntar gua sakit. Betul nggak? Itu namanya orang minta disayangin kan ketika disuruh melakukan ketaatan. Atau minta tolong ketika dikasih musibah. Dapat musibah dikit, ya Allah tolong apa ya Allah, berat banget rasanya ya Allah. Dapat musibah dikit, berat ya Allah tolong, ya Allah hilangkan ya Allah, hilangkan beban ini ya. Betul tidak? Padahal kan Allah sudah bilang, la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan membebani seseorang itu dengan sebuah beban kecuali dia sanggup memikul. Maka ketika kita kena musibah, sakit, apapun musibahnya, itu tandanya kita mampu memikul. Gak salah orang, gak salah tempat, gak salah waktu. The right man on the right place on the right time. Gak bilang, kayaknya waktunya belum tepat deh ya Allah. Ntar aja. Seakan-akan kan Allah salah waktu. Kita yang tahu waktunya kapan. Ya Allah, kalau mau besok dah. Iya kan? Tapi boleh nggak? Boleh. Tadi makanya semakin rendah kualitasnya, makin dia pengen atau lebih percaya dengan keinginannya ketimbang kehendak Allah. Maka apa? Namanya dapat musibah yang minta bantu lah. Namanya ngerjain ketaatan ya jangan maksa-maksain lah. Tersakit. Beda dengan orang yang kualitas imannya tinggi. Ketika disuruh melakukan perintah ketaatan, dia bukan minta disayangi. Kenapa? Minta disayangi saat disuruh melakukan perintah hanya membuat malas. Ya, jadi alasan terus. Nah, beliin cabai, mama kayak tahu aja. Aku kan lagi sibuk nih, lagi ngerjain PR. Bilang aja males. Tapi kalau orang yang imannya baik, ketika dia disuruh melakukan tahajud, dia sakit. Dia lagi melihat. Tapi apa yang dia minta kepada Allah? Bukan ya Allah, ini ruksah, ini keringanan ya Allah. Kau tidur ya? Enggak. Apa dia minta kepada Allah? Ya Allah, tubuh ini lemah. Ya Allah, tubuh ini licin. Ya Allah, aku sakit. Maka ya Allah, bantu aku, kuatkan aku untuk tetap bisa melaksanakan tahajud. Tuh kalau kualitas iman yang baik, target dia penunaian, bukan kondisinya. Adapun kondisinya lemah, gua tetap bisa nunain kalau Allah menolongin gua. Jadi pada saat disuruh melakukan beban, justru dia minta tolong. Saat dia kena musibah, dia bukan minta tolong dihapuskan musibahnya. Kenapa? Karena dia tahu musibah itu adalah pas buat dia. Dan musibah itu diberikan oleh Allah tujuannya dua bagi si kena musibah. Satu, untuk menghapus dosanya yang tidak terhapus kecuali dengan musibah itu. Sekalian, kalau kita kena musibah, tandanya ada dosa kita yang nggak terhapus dengan sholat kita, nggak terhapus dengan dosa kita, cuma bisa terhapus dengan musibah itu. Pertanyaannya, mau dihapus nggak? Kalau nggak mau dihapus, udah tinggal bilang, ya Allah sembuhin. Ya udah, tapi dosanya tetap masih ada. Musibah itu tujuan pertamanya menghapuskan dosa kita yang tidak terhapus kecuali dengan musibah. Yang kedua, musibah itu Allah berikan untuk meningkatkan derajat kita. Seperti besi ditempa untuk dinaikin derajat besi itu dari sekedar seonggok besi dirongsokkan menjadi sebilah pedang di etalase toko. Maka apa? Karena dia yakin gue lagi mau dihapusin dosa gue lagi mau dinaikin derajat gue pengen itu. Dan Allah paling tahu yang terbaik buat gue. Terus gimana nih ngadepin musibah? Apa dia minta? Ya Allah, berikan kasih sayangmu untukku, berikan cintamu untukku, sehingga ketika aku menghadapi sebuah musibah ini dengan cintamu, semua itu tidak akan terasa. Sebagaimana doanya dan ayat tadi, wa anta arhamur rahim. Engkau sebaik-baik yang menyayang, karena dengan kasih sayangmu semua sakit ini tidak ada rasa. Saya sering mengibaratkan seperti ini, ibarat bayi sakit, nangis ya, kita cek popoknya nggak basah, kita cek kulitnya nggak merah, nggak biru, berarti ini bocah sakit. Ketika tuh bocah bayi sakit, apa yang dilakukan si ibu? Pertama kali dilakukan, dan apa pertama? Bocah bayi ini
umur sebulan 2 bulan netein, apa lagi? Gendong, bukan kasih obat kan? Bukan bawa ke dokter kan? Kakinya. Yang pertama adalah ambil itu bayi, gendong, dekat, cup. Nah, ya kan? Pelukan itu satu menunjukkan kasih sayang sang ibu. Kedua, detak jantungnya bertemu dengan detak jantung ibunya. Saat itu dia merasakan menyatu dengan yang menyayanginya. Maka dia tentram bayi itu. Yang tadinya nangis, berhenti dia nangis. Kenapa? Karena ada dalam dekapan dia mencintainya. Pertanyaannya, sakitnya sembuh gak? Enggak, tapi kok berhenti nangisnya? Sakitnya itu tidak terasa karena kasih sayang si ibu lebih besar daripada kasih sakit. Sama ketika kita dapat musibah, minta ya Allah cintai, berikan cintamu yang lebih di saat-saat seperti ini, sehingga dengan cintamu semua ini bisa aku lewati tanpa aku merasakan kesulitan. Yang aku tahu hanya satu, seiring dengan berjalannya waktu aku lewati musibah ini, aku akan sampai di ujung pada kedudukan yang lebih tinggi seperti yang kau katakan. Itu orang kalau kualitas iman yang tinggi. Ya, terjawab ya. Udah jam 12. Pertanyaan kedua dan ketiga saya jawab singkat. Ya, pertanyaan kedua terjawab ibu. Raja, ya. Jadi nggak ada yang salah bu, karena itu dua-duanya bukan dalil, dua-duanya itu adalah bagian dari wisdom kebijaksanaannya para ulama. Ada ulama yang mengatakan Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyirami, Ramadan bulan itu bukan hadis Nabi, itu hanya perkataan ulama. Kenapa? Karena ulama kan mengambil simpulan dari dalil dan untuk menyemangati manusia umat. Sebagaimana yang saya sebut tadi juga, bahwa Rajab dan Sya'ban itu bulan latihan. Karena Ramadan saatnya kita bertanding. Kenapa? Karena Ramadan namanya latihan, ada kalanya naik turun kan. Kalau kita lagi capek, bisa mundur, bisa istirahat dulu. Tapi kalau bertanding, mau capek, mau sakit, hadapin. Ramadan kan begitu. Ramadan itu kan banyak sekali amal, kita harus berkompetisi. Nah, supaya bisa jalan kompetisi harus dibiasain. Dibiasain dengan apa? Latihan. Latihannya di mana? Di Rajab dan Sya'ban. Jadi bukan Ramadan. Kalau Ramadannya latihan, bu, ada saatnya kita bad mood, kita nggak kerja, gue lagi nggak mood mau puasa, terus nggak puasa gitu. Gue lagi nggak mood taraweh, terus nggak taraweh. Itu kalau Ramadannya latihan tuh begitu dampak. Tapi kalau Ramadannya kompetisi, gue pengen menang, mood nggak mood, sakit nggak sakit, lemas nggak lemas, harus kerja. Ya, saya sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dari sekian. Memang waktu tidak pernah cukup. Lagi. Tadi makanya saya tanya. Tanda-tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah. Buat sekalian, saya nggak pernah ngobrol sama Allah. Ya Allah, tanda puasa diterima itu apa ya? Nggak tahu saya, bu. Kalau ditanya tanda puasa kita diterima, tapi kan puasa ada tujuannya tadi kan? Jadi diterima atau enggak puasa kita, lihat aja tujuannya nyampe enggak. Gitu. Kalau tujuannya nggak nyampe, mungkin puasa kita belum diterima, atau mungkin sudah diterima tapi ya biasa-biasa aja. Gitu. Jadi lihat tujuannya aja. Kalau tujuannya nyampe nih, kita sampai takwa. Bukti takwa apa? Nambah kebaikan, berkurang keburukannya. Apa yang dilakukan di Ramadan dilakukan juga setelah Ramadan. Itu tandanya dia nyampe ke tujuan. Berarti berhasil, diterima tuh pahala Ramadannya. Atau apa? Sampai dia dapat ampunan. Bukti dapat ampunan apa, Bu? Orang kalau dapat ampunan berarti kan lebih bersih. Orang lebih bersih itu lebih tenang jiwanya, nggak lagi emosional, nggak gampang marah, nggak nafsuan, nggak sabaran. Dia lebih tenang.
lebih lebih wise menghadapi permasalahan. Itu tanda orang yang bersih jiwanya. Ya udah lihat itu aja. Gitu. Tapi kalau masalah kalau bicara diterima sekedar syarat ya. Jadi ada namanya rukun amal, ada syarat amal. Rukun amal itu ada di dalam amalnya. Kalau syarat amal dia di luar amal. Syarat itu adalah sah enggak sahnya amal. Kalau rukun diterima enggak diterimanya amal. Syarat puasa 1 muslim, 2 akil baligh, 3 berakal, 4 sehat. Itu syarat sahnya puasa. Kalau ini enggak dipenuhi enggak sah puasanya. Tapi kalau rukun puasa itu menentukan diterima apa enggak puasanya. Apa rukunnya? Di antara rukun puasa dia menahan lapar dan haus dan hawa nafsunya dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Gitu. Ya, ketika rukunnya dipenuhi, maka insya Allah diterima amalnya. Ya, wallahu bisa sudah 12:07, syukur 12:08. 1 menit lagi azan zuhur. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kelebihan waktu yang saya ambil. Kita tutup saja ya dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan kita kepada Allah